Saya akan update bonsai loa small hasil cangkok teman-teman ya. Jadi ini kemarin 8 bulan yang lalu sudah saya pernah bikin video, saya pecah akar agar ngepen ya. Terus 4 bulan yang lalu juga saya update. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi bonsai loa ini dulu dikasih temen, posisi sudah ada cabang-cabangnya teman-teman ya. Sudah ada cabang seimbang dari cangkok itu. Nah, biasanya kalau program seperti itu untuk jenis loa, nanti yang kalah itu kaki teman-teman, yang kurang ya. Soalnya dia keduluan pertumbuhannya, akhirnya sudah jadi, kakinya masih lambat ya. Jadi kalau program diusahakan kalau bisa itu cabang-cabang itu harus seimbang dengan nanti pembesaran akar ya, pembikinan akar. Jadi nggak apa-apa, jangan diperas dulu sebelumnya dapat cangkokan, meskipun ada cabangnya belum besar itu jangan diperas dulu, dipotong, dipanjang dulu, nanti ditanam di ground. Tetap dia membesar, cuman lambat teman-teman. Jadi nanti pembesaran cabang itu bareng dengan akar ya. Itu yang susah itu memang menyesuaikan itu teman-teman ya, jarak waktu. Jadi bersamaan, jadi nanti barang ini jadi, akar jadi. Nah, bonsai ini kebalik teman-teman, malah kaki yang di belakangnya yang bagus. Soalnya pertumbuhannya dominan yang di belakang ya, pertumbuhan akar. Tapi sudah kita tentukan program dari sini ya, nggak masalah ya. Tapi kurang mantep lah untuk jenis low ficus itu kan harus kakinya harus bagus teman-teman ya, minimal memenuhi kriterianya ya. Ini akan kita pilih dan coba kita cek teman-teman, nanti yang butuh ngarahkan kita arahkan. Untuk saat ini kita pruning dulu ya, kita pruning dulu agar mempermudah pengarahan teman-teman ya. Nah, ini hasilnya setelah kita pruning teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nah, ini hasilnya setelah kita pruning. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi sobekannya akarnya pun tidak bisa menutup dengan sempurna ya, yang ngepen akhirnya ya. Jadi saya sobekin, saya tarik akar dulu untuk agar ngepen ya, karena dulu baru cangkokan tuh nggak ngepen sama sekali teman-teman ya. Jadi nggak membesar bawah ya. Nah, ini tadi ada yang diinjak ayam teman-teman ya. Ini untungnya ini nggak fatal, nggak yang penting ya, saya potong sekalian. Jadi dia matinya itu mati patah, bukan mati kering teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita masih perlu membesarkan yang lain-lain ya, seandainya ini sudah hampir seimbang, kita potong tapi jangan dipres teman-teman, kita lebih. Jadi seperti ini, nggak saya press dulu ya, ini saya lebih, saatnya saya masih perlu membesarkan yang ini. Nah, nanti kalau sudah seimbang semua baru kita press lagi teman-teman ya. Nanti biasanya pertumbuhannya lebih bagus, itu serentak. Nah, ini hasil cangkok belum ada setahun teman-teman ya, yang mungkin 9 bulan 10 bulan dari hasil cangkok sampai sekarang ini. Ini tinggal ngepres saja teman-teman ya, yang perlu ngawati kita kawat ya. Nah, untuk di mahkota ini kita rem aja teman-teman ya, jadi jangan kita press dulu, soalnya masih kurang besar dikit, jadi kita rem aja dulu. Nah, ini nanti tetap dia akan bisa besar, cuman pertumbuhannya lambat teman-teman ya. Nah, kalau sudah arahnya benar nggak usah kita kawat ya, kita keteng aja. Ini kayaknya sudah benar ini teman-teman. Ini sudah hampir seimbang juga. Ini juga nggak saya press dulu ya. Nanti kalau sudah seimbang pas, kita press satu mata, dua mata. Ini bisa dilihat teman-teman, kakinya bagus dari belakang justru ya. Ini baru 9 bulan teman-teman ya. Nah, ini kayaknya ini ada titik tumbuh baru teman-teman ya. Ini muda ini. Kayaknya ini nggak dipakai juga nggak apa-apa ini. Soalnya cabang yang bawah yang sini ya, otomatis cabang ini lebih tinggi dari yang ini. Saya potong aja teman-teman ya, kita buang aja.
itu penting, nggak apa-apa kita buang ya. Nah, untuk perawatan bonsai lo sendiri terkadang teman-teman banyak ya yang kalau di pot itu mati ranting atau mati cabang ya. Untuk perawatan bonsai loa kalau masih posisi di ground seperti ini, kita biarkan seimbang dulu teman-teman ya. Cabang-cabang yang kita perlukan biarkan seimbang sampai ngeranting nggak apa-apa ya, asalkan akar-akar ini sudah pernah ditahap teman-teman ya. Jadi bisa sampai 2-3 tahapan akar ya dalam proses pengegronan nanti sampai jadi ya. Jadi waktu keseimbangan cabang 1-2 pertama ini sudah seimbang, kita potong, kita juga barengi pangkas akar ya. Nah, ini sudah pangkas akar keliling teman-teman ya. Makanya untuk pembengkakan penutupan disobek ini lama teman-teman, soalnya akarnya sudah dipotong. Tapi kalau nggak kita potong nanti akar yang besar itu dominan teman-teman ya. Kalau nggak kita belah, kalau nggak kita potong nanti dominan ya pertumbuhannya. Kita juga mengerem akar yang besar biar akar yang kecil ini tetap bisa besar teman-teman ya. Terkadang tapi nggak sesuai teori ya. Terkadang pertumbuhannya ya dominan di sini ya. Kita nggak bisa menentukannya. Minimal untuk perawatan bonsai loa kalau di ground biarkan ngeranting dulu, terus dibarengi dengan program akar setiap pemangkasan nggak apa-apa, atau akar yang besar kita potong ya, biar dia membuat anak akar gini ya. Jadi membuat akar cabang ya. Jadi 1 jadi 3 atau berapa ya. Nah, dengan pemangkasan akar itu nanti teman-teman ya, kalau sudah keliling, suatu saat bonsai diangkat ke pot itu tidak mudah mati, tidak mudah stres ya. Soalnya dia sudah banyak serabut baru, sudah banyak serabut ya. Jadi pemangkasan akar ini berfungsi juga agar akar lebih bercabang bagus, juga nanti untuk bonsai aman ketika kita angkat ke pot. Ya kalau akar sudah seimbang semua teman-teman bisa potong bagian depan dulu separuh, kita timbun tanah lagi. Nanti kalau ini sudah keluar akar serabut, sudah tua, kita potong akar yang bagian belakang sambil kita bikin ranting teman-teman. Nah ini kayaknya sudah diangkat ke pot, sudah bisa teman-teman ya. Ini tinggal sedikit merapatkan lah. Jadi sudah banyak yang seimbang, kita angkat ke pot aja teman-teman. Mestinya agak tebal sedikit teman-teman ya, agak tebal sedikit, agak pendek sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini sudah saya siapkan media tanamnya, tanah teman-teman ya. Tanah yang gembur campur sedikit pasir malang ya, campur sedikit pasir malang, bisa ditambahi kompos sedikit aja ya. Jadi tanah yang gembur. Ini enggak ada tanah merah, kebetulan tanah hitam enggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting tanah yang gembur, yang subur ya. Sama sedikit pasir malang dan kompos sedikit. Ini akar yang besar sudah hilang teman-teman ya, tinggal akar serabut ya. Kita perkecil tanahnya ya. Ini di bawahnya ada talang karetnya teman-teman ya, nanti bisa kita lihat ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Ini di bawahnya ini ada talang karetnya, cuman ini tanahnya terlalu teman-teman, jadi padat ya. Nah ini talang karetnya, bisa dilihat terlalu padat tanahnya ya. Kita ambil. Nah, sekarang kita
Ini jadi akar besar sudah nggak ada teman-teman ya, tinggal serabut ya. Diusahakan tanah yang menempel terdekat pangkal pohon ini jangan dibersihkan teman-teman ya. Kayaknya potnya kurang besar. Kalau bisa guntingnya yang tajam teman-teman, jadi biar tidak pembusukan akar ya. Nah kalau bisa tanah yang di sini jangan kita buang ya, biarkan tersisa. Nah, dengan penahapan akar di ground kita bisa menentukan tebal tipisnya teman-teman ya media tanam. Nah, ini kita kasih pot tipis pun bisa, ini ya bisa dilihat ya, bisa dilihat. Nah ini potnya kurang besar teman-teman ya, kurang besar potnya. Ini kayaknya lumayan teman-teman ya. Sebenarnya kurang besar sedikit gitu, tapi tampilannya bagus teman-teman. Ini aja ya, kita kurangi aja akar yang di belakang ini. Kita kurangi sedikit teman-teman ya. Kurang besar sedikit teman-teman, mestinya besar sedikit nggak apa-apa ya. Ini terlalu peras ini, nanti kita kasih talang karet ya. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu dipaksa ya kalau memang nggak muat ya, soalnya apalagi terkadang barang jadi ya. Jadi banyak kejadian sering ya, barang jadi diganti pot yang terlalu tipis akhirnya mati, jadi dipaksa ya. Kita ganti pot ini aja teman-teman, nanti kita kasih talang karet ya. Nah sekarang sudah kita kasih talang karet teman-teman ya, nanti kita siram, kita teduhkan ya habis ini ya. Daun harus di pruning teman-teman ya, sampai bersih. Kalau bisa sampai bersih teman-teman ya. Ini sekalian kita pendekkan aja teman-teman, nanti bisa ngawat belakang aja. Kalau untuk saat ini saya belum berani ngawat teman-teman biasanya ya. Nanti kalau sudah subur baru kita kawat. Kita pendekkan untuk mengurangi penguapan juga ya. Ini sudah seimbang ini. Tapi jangan dipres dulu ya, nggak apa-apa teman-teman, biarkan nanti bisa dikawat lagi. Kalau memang sudah seimbang kita pres. Seperti ini nggak apa-apa, kita sudah hampir seimbang soalnya nanti dia tumbuh lagi pas teman-teman ya. Untuk perawatan di pot teman-teman ya, untuk perawatan di pot kalau sudah jadi diusahakan nanti di pot itu di bawahnya tetap ada media teman-teman ya. Di bawah pot ada media lagi agar akar itu bisa keluar teman-teman ya. Soalnya kalau tidak bisa keluar, bonsai loak itu nantinya mudah mati ranting teman-teman ya. Bisa teman-teman buktikan nanti ya. Jadi biasanya mudah mati ranting kalau kelamaan di pot, akar tidak bisa keluar satu atau dua ya. Keluar satu aja kadang dia akan bertahan teman-teman, nggak mudah mati rantingnya. Itu perawatan untuk nanti di pot ya. Jadi diusahakan ada akar yang tembus di bawah pot, entah itu di bawahnya dikasih pot besar atau apa di ground, di atas ground, meskipun di pot ya. Itu nanti akan dia tidak mudah mati ranting ya.